Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi pada mata kuliah statistik kelas peternakan B. Kita sudah memasuki minggu terakhir pertemuan kita ya. Insya Allah minggu depan kita akan melakukan ujian akhir semester. Jadi saya harapkan pada teman-teman untuk kembali mengulangi pelajaran dari awal pertemuan kita sampai hari ini. Tugas-tugasnya mohon dipelajari kembali dan dimengerti sehingga nantinya akan memudahkan kalian dalam mengerjakan ujian akhir semester. Untuk bentuk dan metodenya akan saya jelaskan nanti. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Itu bagian pertama. Kita telah membahas definisinya, kemudian perbedaan antara statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, untuk kesempatan kali ini, pada bagian kedua kita akan membahas pengujian-pengujian apa yang masuk ke dalam statistik parametrik dan non-parametrik. Namun nantinya kita akan banyak membahas tentang yang non-parametrik karena statistik parametrik ini nanti banyak dibahas dalam mata kuliah rancangan percobaan. Nah, oke, kita lanjut saja. Nah, sebelumnya seperti biasa saya akan membacakan atau menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Setelah mengikuti perkuliahan, kalian sebagai mahasiswa ini mampu menjabarkan dan menjelaskan macam-macam pengujian statistik parametrik dan non-parametrik. Oke, saya ulangi kembali, ini adalah pengulangan atau refleksi yang kemarin, bahwa dalam statistik ini ada pembagian statistik, ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Nah, ini adalah pengujiannya deskriptif dan inferensial atau metode analisis data. Nah, jadi nanti pada saat kalian membuat karya tulis ilmiah atau dalam hal ini penelitian, dalam proposal penelitian kalian harus membuat ini, memasukkan analisis statistiknya. Nah, analisis statistik itu adalah cara menganalisis datanya, bukan jenis datanya. Nah, kalau jenis data ya itu yang kemarin saya jelaskan, bahwa jenis data itu ada yang ordinal, nominal, interval. Nah, ordinal dan nominal ini masuk ke non-parametrik, sedangkan yang parametrik masuk ke interval. Interval atau rasio ya. Nah, itu. Nah, kembali saya jelaskan ini untuk statistik sendiri. Analisis datanya dibedakan menjadi dua, ada yang deskriptif, ada yang masuk statistik, ada yang inferensial. Untuk deskriptif itu, nah ini tidak dilakukan pengolahan data, perhitungan data. Sedangkan yang inferensial ini ya ini yang menggunakan pengujian. Nah, jenis pengujiannya ada yang masuk ke non-parametrik, tergantung dari data yang kita miliki. Minggu lalu saya sudah jelaskan seperti apa data yang parametrik masuk ke parametrik, seperti apa yang masuk non-parametrik. Seperti apa jenisnya, jenis datanya. Kapan dia bisa parametrik, kapan dia non-parametrik. Nah, di soal juga kemarin saya sudah di latihan, kapan dia menggunakan parametrik, saya tanyakan kapan menggunakan parametrik. Nah, itu harus dipelajari ya, supaya nanti pada saat kalian memiliki data, melakukan penelitian, kalian tidak bingung. Saya pakai yang parametrik atau non-parametrik, atau saya menggunakan deskriptif. Nah, itu harus diketahui ya. Makanya inilah gunanya kita kuliah statistik, supaya kalian mengerti jenis data yang kalian ambil. Nah, untuk sosial ekonomi ya kebanyakan yang ada yang deskriptif, yang sosialnya ada yang inferensial. Ada yang inferensial. Tergantung nanti seperti apa kalian. Nah, nanti itu bisa konsultasi lagi ke pembimbingnya nanti kalau misalnya sudah ditentukan pembimbingnya. Oke, kita lanjut ya seperti ini, inferensial, non-parametrik dan parametrik. Ini minggu lalu sih kita sudah jelaskan. Nah, saya jelaskan sedikit yang deskriptif. Nah, ini yang saya bilang tadi.
Deskriptif ini merupakan statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menelisih suatu statistik hasil penelitian, tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau general atau inferensial. Jadi, ya deskriptif itu hanya menggambarkan saja. Nah, misalnya si A ini tinggi badannya sekian, bobot badannya sekian. Nah, seperti itu saja. Kemudian parasnya seperti apa? Nah, misalnya kambing bentuk badannya seperti apa, cara jalannya seperti apa. Nah, itu dijelaskan saja deskriptif. Tidak ada penjumlahan, misalnya bobot badan dijumlahkan terus dibuat rataan sehingga bisa ditarik kesimpulannya bahwa jumlah kambing di suatu area jumlahnya sekian dengan populasinya sekian dengan rataan populasi sekian, seperti itu, berapa yang sakit, berapa yang berapa yang melahirkan, berapa yang mati. Itu tidak bisa. Bisa, tapi hanya digambarkan secara deskripsikan seperti apa. Itu sosek banyak juga menggunakan seperti ini. Nah, biasanya yang deskriptif ini menggunakan kuesioner dengan wawancara, observasi itu. Nah, kalau yang bukan deskriptif, ya yang tadi inferensial, ya harus dilakukan pengolahan data dan pengujian data. Itu perbedaannya. Nah, bentuk penyajian datanya bisa tabel biasa, bisa distribusi frekuensi, bisa grafik, kemudian diagram lingkaran, piktogram itu semacam ideogram yang menyampaikan atau suatu makna melalui penampakan gambar. Nah, jadi ada gambar-gambarnya. Nah, gambar ini yang menyerupai kondisi fisik atau objek yang sebenarnya. Ini piktogram. Kemudian penjelasan kelompok melalui modus. Nah, ini juga bisa dilihat modusnya, mean-nya, mediannya, rataannya seperti apa. Kemudian versi kelompok melalui rentan dan simpangan baku. Nah, ini semua sudah dijelaskan di minggu-minggu awal. Nah, ini ya, di bagian mean, modus, median ada itu oleh Pak Topik, mungkin sudah dijelaskan ya seperti apa. Kita lanjut saja. Nah, sedangkan inferensial ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil yang digeneralisasikan atau diferensiasikan untuk populasi. Ya, jadi inferensial ini digunakan untuk data-data dengan populasi yang besar. Nah, tidak mungkin kan misalnya dalam suatu area kita mau menguji cemaran susu misalnya. Kita tidak mungkin mengambil sampel susu dari semua sapi yang laktasi misalnya ada 1000-an laktasi, tidak mungkin. Nah, kita mengambil sampelnya. Nah, misalnya kita mengambil sampel dari 1000 ekor sapi, kita mengambil sampel secara acak, secara random, kan syaratnya kemarin yang inferensial harus random ya. Kita mengambil 100 misalnya secara acak. Nah, itulah dari populasi, dari sampel yang diambil, kemudian ingin digeneralisasikan, didiferensiasikan. Nah, makanya dibutuhkan analisis data, pengujiannya dari sampel yang diambil berdasarkan populasi. Pengujiannya seperti apa ya? Berdasarkan sampel yang diambil, berapa sampel yang diambil nantinya. Nah, seperti itu inferensial kalau dapat diberikan jenis inilah parametrik dan non parametrik. Nah, apakah dia menyebar merata, apakah dia normal, sebenarnya normal. Nah, itu yang membedakannya. Minggu lalu kita sudah jelaskan ya. Saya akan baca kembali. Nah, ini yang saya ulangi kembali yang parametrik. Nah, ini populasi yang diambil sampelnya. Nah, kalau bukan populasi yang diambil sampelnya tidak bisa. Kemudian, nah ini diasumsikan pada uji T, populasi bergeometri normal harus. Kemudian pada uji T yang diuji adalah parameternya atau rataan populasi. Jadi min-nya, rataannya yang diuji. Ya, bukan per item tapi rataannya. Makanya pada saat menampilkan hasil penelitian untuk yang statistik parametrik, pengujian ANOVA misalnya, yang ditampilkan adalah tabel rataan. Nah, tabel rataannya inilah. Ya, kemudian ini datanya harus kualitatif. Membutuhkan data kualitatif dengan level interval dan rasio. Nah,
Jadi harus kualitatif, bukan harus kualitatif yang memiliki interval dan rasio. Harus interval dan rasio harus dari pengukuran, bukan dari hasil ordinal atau nominal. Bukan yang mewakili misalnya peringkat 1, 2, 3, kemudian laki-laki perempuan 1, 2, agama Islam 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bukan. Minggu lalu sudah dijelaskan. Dan dia harus berdistribusi normal. Makanya harus diuji normalitas data ya. Lanjut, sedangkan non parametrik ini kebalikannya. Ini tidak memenuhi asumsi parametrik sebab ini jenis datanya kualitatif, kemudian disebut distribusi free statistik. Nah, makanya tidak menggunakan statistik pengujian secara statistik seperti ANOVA, tapi ada jenis pengujiannya nanti ada jenisnya. Kemudian didasarkan atas lebih sedikit asumsi mengenai populasi dan parametrik dibandingkan dengan statistik parametriknya. Biasanya populasinya kecil dibandingkan yang parametrik. Nah, ini digunakan data nominal, ordinal, kemudian dia bebas distribusi. Ya, terserah mau distribusinya tidak normal atau tidak normal bisa. Nah, ini kita lihat minggu lalu juga sebenarnya sudah saya tampilkan. Ini macamnya yang nominal ordinal, ini masuk yang non parametrik. Nah, jika dia deskriptif satu variabel, maka pengujiannya bisa menggunakan binomial, rantes. Nah, jika dia interval atau rasio, ini yang parametrik, menggunakan t-test untuk satu sampel, kemudian ada yang 2 sampel, ada yang related, ada yang independent. Nah, kalau yang nominal ordinal, nah ini berbeda, ada yang NEMAR, ada single test Wiconox match parts. Nah, ini akan jelaskan nanti satu persatu. Kemudian yang independen ada Fisher exact probability, ada X quadrat to sample, ada Mann-Whitney untuk ordinal. Nah, jadi kalau untuk yang non parametrik ini lebih spesifik ya ujinya, tergantung dari jenis datanya yang digunakan serta jumlah sampelnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan sembarang pengujian. Kita harus identifikasi dulu data kita apakah dia nominal ordinal. Setelah itu kita lihat kita menggunakan satu sampel atau 2 sampel. Nah, kemudian apakah dia satu sampel, 2 sampel atau lebih dari 2 sampel. Nah, atau kita ingin melihat hubungannya, asosiatifnya. Nah, ini akan berbeda semua. Akan berbeda. Ini pun berbeda kalau 2 sampel, berbeda lagi apakah dia berhubungan atau tidak berhubungan. Apakah dia berhubungan atau dia independen, bebas. Nah, bebas begitu. Nah, maka setiap pengujiannya akan berbeda. Nah, makanya dia lebih spesifik. Mengapa demikian? Karena cara mengujinya akan berbeda-beda berdasarkan dari ini jumlah sampel yang diambil, jenis data yang digunakan. Nah, pasti akan berbeda. Dan makanya lebih sederhana jika dia interval rasio menggunakan parametrik. Namun kita tidak bisa menggolongkan data parametrik jika tidak memenuhi syarat-syarat data parametrik seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu. Oke, saya kira bisa dimengerti. Kita lanjut. Nah, penggunaan data non parametrik. Nah, ini yang parametrik, non parametrik. Kalau parametrik kan jelas ya. Dia menggunakan t-test, kemudian t-test of related, test of independent, one way ANOVA. Nah, ini dijelaskan semua di metode penelitian percobaan nanti. Nah, ini kalau dijelaskan lagi yang parametrik ini panjang sekali ya. Nah, insya Allah kita akan dalami lagi di non parametrik. Yang jelasnya kalian tahu bahwa untuk yang parametrik kita gunakan ini t-test, test related, t-test of independent. Ini satu sampel, ini 2 sampel, berhubungan tidak berhubungan. Kemudian yang lebih dari 2 sampel kita pakai one way ANOVA atau two way ANOVA. Begitu pula berhubungan yang tidak berhubungan, ini sama saja. Kemudian untuk hubungannya kita menggunakan person, product, moment, kemudian partial correlation atau multiple correlation. Nah, ini kalau di SPSS ini langsung ada pilihan ya, kita menggunakan apa. Nah, untuk yang uji non parametrik, nah ini yang sedikit
Nah, ini yang sedikit banyak. Nah, lebih banyak kita akan jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja. Nah, ini yang non parametrik. Nah, ini beberapa uji tesnya yang akan kita jelaskan. Sebenarnya ini ada tabel yang lebih sederhana. Silahkan dibaca. Nah, kalau untuk chi-square ada penggunanya di sini, data nominal untuk menguji independensi satu sampel atau dua sampel atau lebih dari dua sampel. Nah, fungsinya tes independen variabel. Quadrant key untuk menguji hubungan lebih dari dua sampel pada skala nominal. Membantu pada fungsinya membantu pada data yang memberikan jawaban dua kategori. Nah, kemudian uji tanda untuk menguji hubungan dua sampel pada skala ordinal. Tes yang baik untuk data berjenjang ranking fungsinya. Nah, jadi untuk data-data yang ranking, nah ini pakai ini uji tanda. Tapi lihat dulu sampelnya, kalau sampelnya kurang dari 2 maka tidak bisa. Kemudian uji median, nah ranking juga tidak mungkin toh lebih kurang dari 2 sampel, harus 2 supaya bisa ada jenjang. Kalau saat ini tidak mungkin ada jenjang toh. Uji median penggunaannya pada satu sampel. Nah, ini yang satu sampel uji median untuk melihat dominansi pada data dari populasi serta untuk menguji independensi lebih dari 2 sampel pada skala ordinal. Fungsinya untuk melihat kesimetrisan distribusi tes independen variabel. Ada uji Mann-Whitney-U untuk menguji independensi 2 sampel pada skala ordinal, analog pada independensi 2 sampel di tes uji Kruskal-Wallis untuk menguji independensi lebih dari 2 sampel pada ordinal. Alternatif dari uji one way ANOVA. Nah, jadi ini yang sering sekali digunakan sebenarnya. Kalau beberapa teman-teman yang sebenarnya datanya itu ingin dibuat ANOVA tapi pada kenyataannya dia tidak dalam bentuk parametrik. Nah, ini bisa digunakan in Kruskal-Wallis. Nah, jadi uji yang tidak masuk parametrik, namun hasilnya ini mirip-mirip dengan ANOVA. Kita pakai Kruskal-Wallis khusus untuk data-data yang ordinal. Nah, ordinal yang langsung saya jelaskan itu yang bertingkat, misalnya suka, tidak suka, kurang suka, itu. Nah, itu yang begitu kan. Biasanya untuk yang penelitiannya khusus yang THT, ini paling banyak ini Kruskal-Wallis digunakan. Kemudian uji Friedman untuk menguji hubungan lebih dari 2 sampel skala ordinal. Alternatif dari two way. Nah, kalau ini one way ya, kalau ini two way ANOVA. Nah, ini berbedanya. Jadi jangan sampai salah. Kalau one way kita pakai uji Kruskal-Wallis, kalau yang Friedman uji yang two way ANOVA. Dengan asumsinya ini bisa asumsikan distribusi normal tidak digunakan. Nah, ini meskipun kita tidak menggunakan distribusi normal, kita bisa menggunakan dulu ujian ini. Kemudian uji Kolmogorov-Smirnov ini untuk satu sampel atau 2 sampel pada skala ordinal. Fungsinya uji lebih powerful dibandingkan uji chi-square dan uji Mann-Whitney. Jadi kalau misalnya mau lebih bagus dibandingkan chi-square dan Mann-Whitney, kita bisa menggunakan uji Kolmogorov. Itu jenis-jenis ujinya. Nah, lebih selanjutnya kita jelaskan satu persatu. Nah, kita mulai dari pengujian satu sampel. Nah, ini biasanya bertipe goodness of fit. Nah, ini bagus dan tepat pas. Dalam kasus ini kita menarik sampel random dan kemudian menguji hipotesis bahwa sampel ini ditarik dari satu populasi dengan distribusi tertentu. Jadi satu populasi dengan distribusi tertentu. Kemudian uji statistik yang digunakan ini ada yang binomial, ada Ranz, ada Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Nah, ini yang lebih bagus tuh sebenarnya Kolmogorov-Smirnov. Kita akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari uji binomial. Nah, uji binomial ini fungsinya untuk menguji hipotesis bila suatu variabel berasal dari populasi binomial. Nah, jadi pakai binomial, bukan nominalnya binominal. Berasal dari populasi binominal yang terdiri atas 2 kategori. Nah, harus 2 kategori, tidak boleh 1. Atau menguji hipotesis tentang suatu proporsi populasi. Nah, jadi proporsi populasi yang digunakan. Data berbentuk nominal, bukan ordinal ya, ingat nominal. Makanya dikatakan binominal. Binominal artinya 2 nominal, artinya minimal 2, tidak boleh 1. Misalnya laki-laki wanita,
Sukses gagal, ya tidak, suka, anggota bukan anggota. Nah, ini cuma 2. Nah, tidak boleh misalnya suka, tidak suka, agak suka, kurang suka. Nah, itu sudah lebih dari 2, tidak boleh. Ini laki-laki atau wanita, ini hubungannya saja. Jika ini mengetahui apakah masyarakat, contohnya jika ingin mengetahui apakah masyarakat lebih menyukai makanan yang dibungkus warna kuning emas atau yang metalik. Nah, ini bisa menjadi uji hedonik juga. Nah, ini hati-hati yang banyak melakukan uji hedonik, suka atau tidak suka. Nah, bisa menggunakan uji binomial. Nah, jadi dia parameternya finalisnya bisa menggunakan finalis konsumen itu finalis publik ya. Kita menggunakan minimal 100. Kita lihat apakah dia suka atau tidak suka. Seperti itu. Ini uji minimal. Kemudian lanjut uji Range. Ini fungsinya untuk melihat apakah data tersebut acak atau tidak. Nah, ini datanya acak atau tidak. Nah, misalnya prosedur run test untuk menyelidiki keacakan biasanya didasarkan pada banyaknya dan sifat rangkaian yang terdapat di dalam data dengan data berbentuk ordinal. Nah, ini memang untuk melihat apakah data tersebut acak atau tidak. Digunakan uji Range. Kemudian selanjutnya uji Kolmogorov-Smirnov. Digunakan untuk menentukan seberapa baik sebuah sampel random. Nah, jadi apakah sampel randomnya sudah baik atau tidak, seberapa baik data, kemudian menjajaki distribusi teoritis tertentu, misalnya normal, uniform, Gaussian, eksponensial. Nah, ini jenis-jenis sebaran data ya. Ini minggu berapa ini? Yang minggu sebelumnya kita sudah jelaskan ini. Kemudian didasarkan pada perbandingan fungsi distribusi kumulatif sampel dengan fungsi distribusi kumulatif hipotesis. Nah, datanya dia berbentuk ordinal. Lanjut pengujian 2 sampel independen. Kalau yang tadi 1 sampel, kita masuk ke 2 sampel. Nah, ini semua yang dalam tabel tadi ya, yang tabel yang awal-awal kita jelaskan. Untuk yang 2 sampel ini ada untuk menguji signifikansi perbedaan nilai 2 sampel. Nah, jadi kita lihat antara 2 sampel, kita lihat signifikannya, apakah signifikan atau tidak. Nah, sampel yang independen, sampel yang bebas, tidak saling terikat. Atau untuk menguji mungkin tidaknya 2 sampel independen itu berasal dari populasi yang sama, ataukah dia berasal dari populasi yang sama. Uji yang digunakan ada uji Mann-Whitney, ada Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini yang Kolmogorov-Smirnov yang 2 sampel ya, bukan yang 1 sampel, karena ini ada yang 2 sampel juga, ada yang 1 sampel. Kemudian uji Moses ekstrim, kemudian uji Run, Wolfowitz. Nah, ini uji Run juga namanya, Wolfowitz atau uji Run-Wolfowitz sama saja. Kita mulai dari uji Mann-Whitney-U. Ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif 2 sampel. 2 sampel independen bila datanya berbentuk ordinal dan untuk sampel yang berukuran tidak sama. Nah, ini yang sampel yang berukuran tidak sama, menggunakan 2 sampel dan independen. Nah, tidak terikat, yang bebas. Penelitian untuk mengetahui, contohnya penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan berapa lama hidup pasien leukemia yang diberi serum dengan yang tidak diberi serum, menghambat pertumbuhan leukemia. Nah, ini kan berbeda, independen, saling bebas. Nah, maka ini akan mau dilihat signifikansinya, apakah dengan pemberian penghambatan leukemia ada pengaruh signifikansi atau tidak terhadap pasien yang tidak diberikan serum penghambat dengan yang diberikan serum penghambat. Nah, ini maka kita gunakan uji Mann-Whitney. Oke, ini contohnya, ini rumusnya. Silahkan dibaca sendiri nanti. Lumayan banyak slide-nya ini belum. Uji Mann-Whitney U, ini set sama dengan U-nya kurang E kali U per variansi kali U. U sama dengan N1 N2 kali N2 tambah N1 kali N1 tambah 1 per 2 kurang R1. R1 ini adalah total peringkat salah satu sampel. Nah, dijabarkan seperti ini. Untuk variansinya EU-nya, kan cari dulu EU-nya toh. Cari dulu U-nya, ini rumusnya, kemudian cari E kali U-nya, rumusnya, kemudian cari variansi U-nya.
Ini rumusnya. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Suatu perusahaan besar diduga menerapkan diskriminasi penggajian atas gender. Semuanya 24 sampel dari antara karyawan dan gajinya ditunjukkan tabel berikut. Wanita, nah ini semua pria, wanita, pria. Kemudian berdasarkan data di atas, apakah ada alasan untuk percaya pada taraf nyata 0,05? Jadi yang ingin diuji adalah taraf 0,05 bahwa telah terjadi diskriminasi penggajian berdasarkan gender. Nah, jadi kita akan menguji tarafnya, taraf tingkat kepercayaan dan 0,05. Biasanya kalau untuk yang eksak seperti peternakan kita pakai 0,5 ya. Kalau yang nyata, kalau untuk taraf yang sangat nyata kita pakai 0,01, itu lebih bagus lagi. Tapi 0,5 itu sebenarnya sudah cukup. Nah, apakah telah terjadi penggajian berdasarkan gender diskriminasi? Nah, cara pengujiannya pertama diketahui data di atas alfanya 0,05, kemudian ditanyakan adalah uji hipotesis perbedaan gaji antara pria dan wanita. Jawabannya pertama hipotesis 0. Kita lihat hipotesis 0-nya. Hipotesis 0-nya adalah kita tentukan bahwa tidak ada perbedaan antara, nah ini kan gaji antara pria dan wanita sama, artinya H0-nya tidak ada perbedaannya antara gaji wanita, rataan gaji wanita dengan rataan gaji pria. Atau rataan gaji wanita dan gaji pria berasal dari populasi yang berdistribusi sama. Artinya rataan satu yang laki-laki dan yang pria dan rataan 2 yang wanita itu sama. Nah, ini hipotesis 0. Nah, pembuatan hipotesis ini sudah diajarkan di metode penulisan ilmiah serta di pertemuan minggu ke-9 hipotesis. Nah, kemudian hipotesis alternatif. Nah, ini hipotesis alternatif adalah hipotesis yang berlawanan atau bertentangan dengan hipotesis 0-nya. Hipotesis alternatif. Ada perbedaan. Kalau ini tadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan gaji. Kalau ini ada perbedaan antara rataan gaji yang laki-laki dengan yang perempuan. Artinya rataan gaji laki-laki tidak sama dengan gaji perempuan. Akan berbeda, Pak. Apanya 0,05. Nah, kita lihat dulu wilayah kritisnya. Kritisnya adalah Z hitung itu lebih besar dari min Z 0,025. 0,025 ini adalah ketentuan dari Z hitung, atau Z hitung lebih besar dari Z 0,025, atau Z hitung itu lebih kecil dari min 1,96, atau Z hitung lebih besar dari 1,96. Ini 1,9 adalah nilai Z dari 0,25. Silahkan dibuka tabel Z-nya, di browsing saya ada tabel Z itu. Nah, pertama cara penyelesaiannya, pertama urutkan data dan berikan peringkat. Nah, ini ya seperti biasa untuk melihat peningkatan yang harus ditabulasi datanya, diurutkan dari yang terendah menjadi tertinggi, misalnya gaji. Kemudian peringkatnya 1, 2 sampai 12. Kemudian jumlah peringkat salah satu sampel wanita atau sampel pria. Kemudian hitung EU-nya, variansi U dan Z-nya. Nah, misalnya yang wanita R1. Nah, yang wanita dimasukkan semua 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 10, 12. Nah, ini dijumlahkan semua. Nah, 10, 10, 10, 12. Yang dijumlahkan semua, dijumlahkan diperoleh hasilnya adalah 117. Nah, seperti itu. Kemudian dicari EU-nya. EU-nya ini akan ada rumusnya tadi. Langsung saja. Ini ada 12. Ada 12 N-nya 12 dikali N1 kali N2. 12 kali 12 per 2. R-nya sama dengan 72. Nah, ini dilihat tadi yang rumusnya. Nah, ini N1, N2. Mana? EU-nya. Nah, ini N1, N2 ditambah, ini tadi jumlahnya. Kemudian dikurang R1 sama dengan, bisa N1, N2 per N2. Langsung saja ini masukkan di sini. Sama yang tadi. Nah, ini penyederhanaannya ya. Makanya cara ini langsung dibagi 2 di sini. Nah, jadi 12 kali 12 per 2, 72. Kemudian variansi U-nya
Nah, sama seperti ini, dilihat saya 12 kali 12 kali 12 kali 25 per 2. Sama dengan 300. Kemudian U-nya 12 kali 12 tambah, nah, mana tadi rumusnya? Kita lihat lagi, apa lagi tadi itu? U. Nah, ini U-nya 12 per 2 kurang R1 per 2. Nah, ini 105. Kemudian Z-nya langsung 105 dikurang 72, ini EU. U kurang EU bagi 300 sama dengan 1,91. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, putusan statistik dulu bahwa karena set hitung ini kurang dari 1,96 dan set hitung lebih besar dari min 1,9, maka terima H0. H0 diterima ya, seandainya set hitungnya lebih besar, nah, maka tolak H0. Karena set hitungnya lebih kecil, nah, maka kita terima H0. Nah, set hitung lebih kecil, maka terima H0. Artinya, terima H0 artinya tidak ada perbedaan antara rataan gaji wanita dengan gaji pria. Karena kita terima H0. Kalau kita tolak H0, maka ada perbedaan antara gaji wanita. Nah, ini lebih sederhana sebenarnya dibandingkan kita menggunakan ANOVA ya. ANOVA, lebih rubat lagi. Nah, ini seperti itu. Kemudian selanjutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, digunakan untuk menguji apakah dua sampel berasal dari populasi yang mempunyai distribusi yang sama atau berbeda. Gunakan untuk membandingkan dua distribusi kumulatif dan memfokuskan pada selisih terbesar antara kedua distribusi. Nah, jadi ini pengurangannya selisihnya antara dua data distribusi data. Kemudian membandingkan produktivitas operator, misalnya membandingkan produktivitas operator mesin lulusan SMK mesin dan SMU IPA. Nah, misalnya kita bandingkan produktivitas antara operator mesin lulusan SMK dan operator mesin lulusan SMU IPA. Nah, ini contohnya. Kita bandingkan antara dua itu. Nah, kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Lanjut ujian Wolfowitz. Nah, digunakan untuk menguji apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau berbeda. Nah, ini digunakan untuk menguji dua sampel ini apakah berasal dari populasi yang sama atau berbeda. Dalam uji ini skala pengukuran yang digunakan minimal ordinal, harus ordinalnya, dan disusun dalam bentuk run. Run itu yang tadi yang pertama diurutkan. Dengan demikian, sebelum dianalisis data dari kedua sampel di ranking dulu. Nah, itu sama yang tadi dibuat rankingan dan kemudian disusun dalam bentuk run. Apakah ada perbedaan misalnya, apakah ada perbedaan disiplin kerja golongan 3 dan 4 didasarkan atas keterlambatan masuk dan pulang kantor. Jadi hipotesis, kalau buat hipotesis ya kita buat kalau H0-nya tidak ada perbedaan disiplin kerja antara golongan 0 golongan 1 didasarkan atas keterlambatan. H1-nya ya ada perbedaan antara disiplin kerja golongan 3 dan 4 didasarkan atas keterlambatan. Seperti itu. Dan itu yang akan diuji berdasarkan rumusnya. Nah, rumusnya adalah ini. Ujian Wolfowitz seperti ini. E-nya, kemudian variansinya untuk Z-nya ini R kurang E. R ini adalah sama jumlah run atau pergantian antar urutan dalam data. Nah, contohnya ini dilakukan pengujian apakah urutan pengambilan sampel pada kasus Man Whitney di atas acak atau tidak pada taraf nyata ujian hukum menerima. Jawab. Nah, kita ketahui F-nya wanita dan M-nya adalah pria. Yang sebelumnya, yang pria dan wanita yang tadi. Maka diurutkan dulu female FFFM, F1 female ini wanita ya. Dan ini man. Male pria, male M berdasarkan data yang tadi tabel. Nah, N1-nya ada 12 dan 2-nya 12, alfanya 0,05. Nah, ditanyakan ujilah keacakan data. Jawab H0, ini hipotesis 0-nya, urutan pengambilan sampel adalah acak, H1-nya urutan pengambilan sampel tidak acak. Apakah dia acak atau tidak? Alfanya 0,05, nilai kritis sama yang tadi. Sama. Kemudian perhitungannya, itulah jumlah run. Pertama hitung jumlah run, kemudian R sama dengan 11 artinya adalah 11 kali
pergantian dan antara urutan female dan M. 11 kali diganti. Dan kemudian lanjut. Nah, masukkan ke rumus sini. Cari dulu ER-nya. 2 kali 12 ke 12 ini langsung saya ini masukkan, kan sudah diketahui tadi. 12 12 R-nya 2, R-nya 2. Nah, langsung masukkan saya rumusnya, kemudian ditambah menghasilkan 13, kemudian ini juga masukkan 5,7391. Nah, Z-nya ini dapat E-nya, ER-nya, variansi R-nya juga. Ini 13, 11 kurang 13, R-nya kan 11 tadi. Ini tadi R-nya 11 nih. Nah, 11 kurang 13 ER-nya per akar ini. Nah, dapat min 0,83. Jadi kesimpulannya statistik karena Z hitungnya, Z-nya ini lebih kecil, Z-nya lebih besar dari min 1,96, ya kan, 1,96 besar ya minnya, maka terima H0. Artinya H0 ini terima, ini H0-nya. Urutan pengambilan sampah adalah acak. Berarti urutan pengambilan sampahnya adalah acak. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin menguji apakah sampelnya itu diambil secara acak atau tidak acak menggunakan uji Run-Wolfowitz. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke pengujian K-sampel independen. Pengujian K-sampel ini untuk menguji signifikansi perbedaan antara 3 atau lebih kelompok atau sampel independen. Nah, ini harus 3 atau lebih, tidak boleh 2. Sampel independen yang tidak terikat. Uji statistik ini menguji hipotesis 0 bahwa K-sampel independen telah ditarik dari populasi yang sama atau dari K-populasi yang identik. Nah, uji yang digunakan ada 2, ada uji Kruskal-Wallis dan uji median. Median itu nilai yang sering muncul, bukan rataannya tapi nilai yang sering muncul. Uji Kruskal-Wallis atau Wallis H atau Wallis H merupakan alternatif dari analisis varian satu jalur one way ANOVA. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan parametrik untuk one way ANOVA, ya kita pakai Kruskal-Wallis H. Kruskal-Wallis H atau H, di mana nilai data diganti dengan ranking. Jadi nilainya diganti dengan ranking 1, 2, 3, 4. Itu ranking itu. Dari data ranking itu dia memiliki diwakilkan oleh sesuatu, misalnya suka 1, agak suka 2, north netral 3, tidak suka 4, sangat tidak suka 5. Itu di ranking ya, seperti itu. Nah, yang itu tidak bisa menggunakan one way ANOVA, harus menggunakan Kruskal-Wallis, data-data seperti itu, ordinal. Nah, misalnya 4 jenis rokok. Nah, ini kan jenis rokok capnya cuma cap A, B, C, dan D. Kita tidak bisa memberikan nilai bahwa rokok A itu 1, 2, 3. Tidak bisa. Hendak dibandingkan kadar tarnya. Ini hanya ordinal ya, cap A, B, C, dan D. Seperti itu. Lanjut, uji median. Digunakan untuk menguji apakah 2 sampel atau lebih digambarkan dari populasi yang mempunyai median sama. Nah, median itu ya nilai yang sering muncul bila datanya berbentuk ordinal dan ukuran sampel tidak harus sama. Nah, tidak harus sama ukuran sampelnya, karena yang dilihat adalah mediannya, seberapa sering data muncul. Contohnya pada 3 kuliah statistik yang diberikan oleh 3 dosen, dapat ditentukan sebaran nilai yang diberikan oleh ketiga dosen itu berbeda atau tidak dengan uji median ini. Nah, bisa dilihat apakah 3 dosen ini yang mengajar ini sebaran nilainya berbeda atau tidak. Nah, ini bisa digunakan uji median ini, karena median itu kan ya yang sering muncul, ini yang sering muncul. Seperti itu uji median. Nah, lanjut ada uji tanda atau sign test. Ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa 2 variabel yang merupakan 2 sampel, 2 variabel yang adalah 2 sampel berkaitan, punya distribusi yang sama, atau berkorelasi apabila datanya berbentuk ordinal. Ini dia harus berbentuk ordinal ya. Untuk
menguji tingkat keberhasilan suatu sistem diet baru. Nah, misalnya kita gunakan untuk menguji tingkat keberhasilan suatu sistem diet baru. Nah, itu bisa digunakan. Nah, kemudian ada uji Wilcox. Oh, ini masih banyak uji ya. Nah, uji Wilcox kita percepat saja. Digunakan untuk menguji hipotesis bahwa dua variabel yang merupakan dua sampel berkaitan, mempunyai distribusi yang sama bila datanya berbentuk ordinal. Nah, ini untuk data yang ordinal. Kemudian menghitung tanda dan besarnya selisih. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung besar selisih. Untuk menguji rataan kadar nikotin. Contohnya untuk menguji rataan kadar nikotin dari dua rokok yang berbeda. Rumusnya ini, silakan nanti dibaca. Lanjut, ada uji McNemar. Nah, merupakan uji untuk dua variabel dikotomi yang berkaitan bila datanya berbentuk nominal atau ordinal. Ini bisa untuk nominal atau ordinal. Alat untuk menguji, uji McNemar ini merupakan alat untuk menguji perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi bisa kita uji perbedaannya sebelum dan setelah treatment. Nah, jadi kalau untuk yang dua, misalnya bobot badan sebelum treatment dan setelah treatment, bisa kita gunakan ini, uji McNemar. Contohnya untuk mengukur pengaruh suatu sponsor yang diberikan suatu perusahaan pada suatu pertandingan sepak bola terhadap nilai penjualan barangnya. Jadi bisa diukur sebelum disponsori dan setelah disponsori. Ini bisa menunjukkan uji McNemar. Bagaimana penjualan barangnya, naik atau tidak. Kemudian uji K sampel berhubungan. Ini untuk membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau lebih. Nah, jadi dua variabelnya, yaitu menguji hipotesis bahwa K sampel yang berhubungan ditarik dari populasi yang sama. Nah, ini apakah ditarik dari populasi yang sama atau K populasi yang K identik. Nah, jadi apakah dari populasi yang sama atau populasi yang identik yang sama. Nah, ya, sama saja, populasi K sampel yang identik. Uji yang digunakan adalah ada 3, ada uji Friedman, ada uji Candles, atau uji Cochrane. Nah, ini nama pengujiannya berdasarkan nama penemunya ya, orang yang mengembangkan pengujian ini. Makanya ini nama-nama penemunya ini. Oke, lanjut, ada uji Friedman untuk menguji signifikan K sampel yang berkaitan berasal dari populasi yang sama dan skala data minimal ordinal ya, harus ordinal ya, dari sampel yang sama. Misalnya studi tentang efek-efek jenis obat dalam kaitan dengan waktu reaksi. Jadi studi tentang obat yang waktu reaksinya, misalnya berapa menit reaksinya yang diberikan ke manusia, berapa menit reaksinya menghasilkan data tersebut. Bisa juga reaksi obat ke hewan, berapa menit misalnya, bisa juga digunakan uji Friedman. Tapi ingat ya, uji Friedman ini adalah uji yang non-parametrik, ya, bukan uji parametrik. Jadi kita tidak perlu memaksakan data kita harus parametrik, tidak. Karena kan non-parametrik menggunakan seperti ini juga bisa uji Friedman. Tidak usah dipaksakan harus harus ini, tidak. Uji Candles untuk menguji beberapa sampel. Nah, ini beberapa sampel ya. Kalau tadi ini populasi sampel K lebih dari 1 lah. Untuk menguji beberapa sampel berkaitan berasal dari populasi yang sama. Nah, ini berasal dari populasi yang sama, tidak boleh berbeda populasi. Koefisien koordinasi W menyatakan tingkat asosiasi antara K variabel yang diukur dengan ranking. Nah, ini hubungannya harus ranking. Misalnya percobaan pemeriksaan sampel tulisan tangan oleh mahasiswa psikologi. Nah, ini bisa digunakan ini. Percobaan pemeriksaan sampel tulisan tangan. Ini makanya biasa orang-orang sosial banyak menggunakan. Kemudian uji Cochrane-Ski untuk menguji hipotesis antara K sampel berpasangan. Nah, ini berpasangannya bila data berbentuk nominal dari frekuensi dikotomi yang berkaitan mempunyai mean yang sama. Ini rataan yang sama. Uji ini merupakan pengembangan dari uji McNemar. Uji yang sebelumnya pengembangannya uji McNemar yang dipakai bila mana banyak sampel berbeda. Kalau uji McNemar 2, ini pengembangan dari uji McNemar. Jika sampelnya lebih dari 2, kita pakai uji Cochrane-Ski. Ini diukur dalam skala nominal atau ordinal yang dipisah duakan. Nah, misalnya
ya atau tidak, sukses atau gagal. Nah, sama saja pemilihan. Yang ini juga kan tadi sama ya, Neymar juga seperti itu. Penelitian efektivitas 3 metode kerja baru. Nah, misalnya ini penelitian efektivitas 3 metode kerja baru. Metode kerja pertama apakah efektif, kedua atau ketiga yang mana lebih efektif. Nah, itu misalnya itu bisa menggunakan uji Korsakoff. Lanjut kita menggunakan uji C-square. Ini sebenarnya yang pertama tadi ya, dia pada uji square. Merupakan uji yang menggunakan penerapan yang sangat luas. Nah, ini luasnya tidak spesifik untuk memeriksa ketidaktergantungan dan homogenitas. Nah, itu untuk melihat homogenitasnya atau ketidaktergantungannya terhadap sampel yang diambil. Misalnya untuk memeriksa ketidaktergantungan dan homogenitas, ya sama saja untuk memeriksa ketidaktergantungan dan homogenitasnya, apakah homogen atau tidak. Uji X kuadrat untuk memeriksa ketidaktergantungan, sama. Nah, melihat keterkaitan antara variabel, apakah dua variabel memiliki hubungan atau tidak. Nah, jadi saling bebas. Ini untuk melihat apakah dua sampel berhubungan atau dia independen atau bebas. Misalnya ini ada dua macam. Ini ada dua macam tadi, ada yang satu sampel, ada yang dua sampel. Untuk satu sampel, pengujian apakah para ibu hobi berbelanja ke supermarket. Nah, ini satu sampel. Sampelnya cuma ibu-ibu. Dua sampel, nah kita lihat hubungan antara hipertensi dengan kebiasaan merokok. Nah, ini dua kan, dua variabel ini ya. Itu dua sampel, lihat hubungannya antara hipertensi dan merokok. Ada atau tidak? Ada atau tidak ada hipertensi. Ini tidak bergantung pada kebiasaan merokok. Nah, jadi ini tidak terikat ya, independen. Nah, untuk menguji ketidaktergantungan, nah ini sama saya tadi. Nah, dapat pula untuk menguji ketidaktergantungan atau kebebasan dapat juga diterapkan untuk menguji apakah populasi binom memiliki parameter yang sama, populasi binom memiliki parameter yang sama atau memiliki proporsi yang sama P-nya. Sampel misalnya sebaran nilai kuliah statistik adalah seragam. Nah, ini bisa juga untuk melihat apakah seragam nilai kuliah statistik ini sama. Kemudian yang dua sampel misalnya proporsi ibu rumah tangga yang menonton telenovela di 3 kota besar. Nah, bisa itu juga. Nah, sampelnya variasi kejahatan. Nah, bisa ini. Variasi kejahatan. Rampok, perkosaan, jambret di berbagai kota. Nah, bisa seperti ini. Sampel itu lebih dari 2 sampel ya. Sudah lebih dari 2 sampel. Korelasi, lanjut uji korelasi untuk mencari hubungan antara dua variabel. Nah, ini saya kira ini sudah sering didengar ya, uji korelasi atau uji hubungan antara dua variabel yang atau lebih, dua atau lebih yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif. Nah, bisa keduanya ini. Misalnya kita memiliki dua variabel Y dan X. Apakah hubungan yang berbanding lurus? Apakah hubungannya lurus? Apakah terbalik? Ya, hubungan yang berbanding lurus itu ya sama. Kalau terbalik ya satu yang ke atas, satu yang ke bawah, atau satu yang kiri, satu ke kanan. Nah, itu. Ya, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Lurus saja, tidak bersilangan. Nah, uji statistik yang digunakan adalah ada korelasi Spearman, ada korelasi, nah ini korelasi Tau-Candles dan korelasi konvergensi. Kita mulai dari Spearman. Fungsinya untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan bermutu ordinal. Nah, ini untuk yang data ordinal ya. Dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Nah, jadi kalau untuk yang variabelnya tidak harus sama, bisa digunakan Spearman. Misalnya korelasi peringkat data hasil statistik UTS dengan UAS. Nah, ini bisa digunakan korelasi Spearman. Lanjut. Nah, koefisien kontingensi C. Nah, ini suatu ukuran asosiasi antara dua variabel yang berbentuk atribut. Nah, ini yang terakhir ya, sebelumnya ada korelasi Tau-Candles namanya. Setelah korelasi Spearman. Nah, ini fungsinya untuk digunakan sebagai ukuran asosiasi dengan jenis data dengan jenis data yang sama dengan data di mana koefisien korelasi Spearman digunakan. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk yang jenis data yang sama
di mana datanya menggunakan koefisien korelasi Spearman. Misalnya hubungan antara ranking SMU dengan IPK kuliah. Nah, ini kan sebenarnya tidak berhubungan, tapi kita mau lihat hubungannya antara ranking SMU dengan IPK kuliah. Nah, setelah dia berkuliah, apakah ada hubungannya? Nah, dia waktu SMU ranking terus, bagaimana IPK kuliahnya? Nah, ini bisa menggunakan korelasi token rules. Dan yang terakhir adalah koefisien kontingensi yang saya jelaskan tadi, loncat, merupakan suatu ukuran asosiasi antara dua variabel yang berbentuk atribut. Nah, jika dia atribut, nah maka kita gunakan koefisien kontingensi C. Oke, saya kira itu adalah jenis-jenis pengujian parametrik dan parametrik. Ya, cukup banyak ya. Nanti diulangi saja, dibaca lagi, dilihat lagi videonya. Semoga bisa dipahami, saya mengerti. Ini kan tinggal baca-baca saja. Sebenarnya menggunakan tabel yang tadi yang awal saya jelaskan itu sudah bisa kelihatan bahwa uji apa yang kita gunakan berdasarkan data yang kita miliki. Nah, itu sudah bisa dilihat dari situ. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diaplikasikan nanti. Ini sangat bermanfaat ya untuk kalian jika nanti melakukan penelitian, utamanya proposal nanti. Jangan sampai kalian latah ikut-ikutan, semuanya satu pakai ANOVA, semuanya mau pakai ANOVA, semua pakai rancangan acak lengkap, tapi analisis datanya tidak tahu menggunakan apa. Ya, dihantam saya semuanya ANOVA. Padahal sebenarnya dia masuk ke parameter non parametrik, statistik non parametrik. Nah, dihantam, dipaksakan menggunakan parametrik. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, jadi kalian harus mengenal datanya dulu, kemudian masukkan kenali datanya, apakah dia masuk ke parametrik atau non parametrik, kemudian cari ujinya. Apakah kalian menggunakan satu sampel, dua sampel, lebih dari dua sampel. Apakah sampelnya saling terikat atau tidak terikat, terikat atau independen atau tidak terikat. Nah, itu menentukan semua jenis-jenis ujinya. Oke, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Memang agak lama ini dan banyak materinya, dan ini adalah permintaan terakhir. Saya ingatkan sekali lagi, silahkan pelajari kembali materi awal pertemuan kita sampai terakhir. Insya Allah minggu depan, ini pertemuan terakhir kita sekaligus ujian akhir semester. Waktu ujian akhir semesternya saya akan umumkan di grup. Silahkan dipantau saja. Dan saya harapkan kalian betul-betul belajar, karena nilai ujian akhir semester ini kita ambil 20% dari total penilaian keseluruhan. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.